Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam Bumi dan Antariksa kelas PGMI 5C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul bagian-bagian dari tata surya dan karakteristiknya yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Pengertian tata surya dan planet. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri atas dari matahari, 8 planet, asteroid, komet, dan benda-benda kecil lainnya di angkasa. Matahari merupakan pusat dari tata surya, yang dimana para anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sedangkan planet sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu Asteres Planetai, yang berarti bintang pengelana, karena planet memang berbeda dari bintang biasa. Planet sering terlihat berkelana atau berpindah-pindah dari rasi bintang satu ke rasi bintang yang lainnya. Perpindahan ini dapat dipahami karena planet beredar mengelilingi matahari. Sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, pengertian planet berubah dari sesuatu yang bergerak mengelilingi langit menjadi benda yang bergerak mengelilingi matahari. Dan bumi hanyalah salah satu dari planet. Teori ini lebih dikenal dengan teori heliosentris. Menjelaskan tentang beberapa karakteristik dari planet. Yang pertama ada karakteristik Merkurius. Yang pertama, planet yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua, planet ini terkecil dalam tata surya. Ketiga, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Selanjutnya, karakteristik dari Venus disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah dalam tata surya. Memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Yang ketiga, ada karakteristik Bumi. Memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup dan planet paling padat dalam tata surya. Selanjutnya ada karakteristik dari Mars. Memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Planet terkecil kedua dalam tata surya. Selanjutnya ada karakteristik dari Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Warnanya berlapis-lapis, kombinasi oranye dan putih. Selanjutnya, karakteristik dari Saturnus. Warnanya kuning pucat, terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya. Memiliki 62 satelit alam termasuk Titan dan Rhea. Selanjutnya adalah karakteristik dari Uranus. Berwarna biru muda, memiliki 27 satelit alami. Dan planet Uranus ini memiliki cincin secara vertikal. Selanjutnya ada karakteristik dari Neptunus. Planet ini berwarna biru, mempunyai 14 satelit alami, memiliki cincin. Gerhana dalam dimensi mitos. Fenomena gerhana matahari maupun bulan telah biasa dialami oleh umat manusia sejak zaman dahulu kala. Sejalan dengan perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, tanggapan terhadap terjadinya gerhana pun menjadi beragam. Pada zaman dahulu, keterbatasan intelektual, ilmu pengetahuan, dan sejalan dengan keyakinan primitif manusia, setiap gejala alam selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Mitos-mitos dan keyakinan keagamaan. Mitos-mitos yang muncul pada zaman dahulu bahkan sebagian masih ada yang mempercayainya. Hingga sekarang ini ada pun mitos-mitos mengenai gerhana matahari, antara lain yang pertama di Indonesia terutama di Pulau Jawa, ada sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai kepercayaan bahwa gerhana yang terjadi karena adanya sesosok raksasa besar Buto yang sedang berusaha menelan matahari. Yang kedua, kepercayaan lain bahwa matahari itu ketika beredar itu seperti dibawa dalam sebuah gerobak besar. Yang ketiga, sebagian
kalangan meyakini bahwa matahari dan bulan adalah sepasang kekasih sehingga apabila mereka saling berdekatan, maka akan saling memadu kasih sehingga menimbulkan gerhana sebagai bentuk percintaan mereka. Yang keempat, hingga kini masih ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa wanita yang sedang hamil diharuskan bersembunyi di bawah tempat tidur atau bangku saat terjadi gerhana matahari, agar bayi yang sedang dikandung lahir tidak dalam keadaan cacat. Yang selanjutnya yaitu manfaat matahari bagi kehidupan. Matahari sangat vital bagi kehidupan manusia di bumi. Sinarnya yang menghangatkan bumi memungkinkan udara dan air untuk bersirkulasi. Sinar matahari juga memungkinkan tanaman untuk melakukan fotosintesis yang kemudian menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia yang ada di bumi. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan. Matahari memiliki banyak peran yang sangat penting bagi kehidupan, seperti suhu panas matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Yang kedua, cahaya matahari juga dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen, dan itu sangat berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Yang ketiga yaitu panel surya yang dipasang di atap rumah untuk menangkap sinar matahari dan juga mengubahnya menjadi energi listrik. Dan yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga matahari. Yang kelima, pergerakan rotasi bumi yang menyebabkan ada bagian yang menerima sinar matahari dan juga ada bagian yang tidak menerima sinar matahari. Nah, hal inilah yang menciptakan adanya hari siang dan malam di bumi. Sedangkan pergerakan bumi mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya musim. Dan yang keenam yaitu matahari menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak atau berotasi mengelilinginya. Sekian materi presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.